Hai Bapak Ibu guru, para orang tua, dan para pemerhati pendidikan anak berkebutuhan khusus. Kali ini saya ingin berbagi pengetahuan tentang membangun kerjasama guru dan orang tua dalam pendidikan anak berkebutuhan khusus. Pengetahuan ini saya dapat dari kegiatan web trainer P4TK, TK, dan PLB seri Guru Sahabat Keluarga. Pentingnya kerjasama guru dan orang tua. Terbentuknya hubungan yang baik antara guru dan orang tua meningkatkan kemampuan anak yang positif yang menunjang terbentuknya kemandirian bagi anak. Kemitraan yang efektif antara guru dan orang tua didasarkan pada rasa saling percaya dan menghormati serta tanggung jawab bersama untuk pendidikan anak-anak di sekolah. Oke, jadi kerjasama antara guru dan orang tua ini sangat penting. Kenapa penting? Karena ini menentukan kemampuan anak akan berkembang ke arah positif ataupun sebaliknya. Seperti misalnya guru meminta orang tua untuk terbuka. Bagaimana kemampuan anaknya di rumah? Maka sebaiknya orang tua membuka secara jujur apa saja kekurangan dan kelebihan anak. Kesulitan apa yang dihadapi di rumah untuk bahan pertimbangan guru. Pertimbangan ini biasanya untuk penyusunan program agar mengarah ke mana yang perlu ditingkatkan dan mana yang perlu dikurangi. Dalam hal ini yang dikurangi adalah perilaku negatif. Bagaimana guru bisa menyusun program dengan baik jika orang tua tidak terbuka? Begitupun sebaliknya, guru juga harus menyampaikan dengan baik apa saja yang perlu bantuan orang tua ketika di rumah. Guru bisa terbuka kepada orang tua apa saja yang dilatihkan selama di kelas, sehingga orang tua bisa memberikan penguatan agar bisa disiplin melaksanakan sesuai apa yang dilatihkan guru di sekolah ketika di rumah. Sehingga kerjasama di keduanya ini akan mendapatkan hasil yang baik untuk perkembangan anak. Tentunya perlu pertimbangan dalam membangun kerjasama antara orang tua dan guru selama pandemi. Yang pertama, guru perlu membimbing orang tua, karena orang tua bukanlah guru. Orang tua tidak punya kemampuan dalam merancang program, melaksanakan apa yang sudah dirancang, dan mengevaluasi. Jadi, guru perlu memberikan bimbingan kepada orang tua. Ketika guru sudah menyiapkan materi, sudah mempersiapkan media, ada baiknya guru mengkomunikasikan kepada orang tua bagaimana cara melaksanakannya. Dan dalam mengevaluasi, bisa saja orang tua meminta pendapat atau pendampingan dari guru, ataupun guru memberikan buku penghubung yang bisa menghubungkan antara guru dan orang tua tentang apa saja yang menjadi kendala, bagaimana progresnya, dan apa yang perlu diperbaiki. Kemudian dari situ orang tua dan guru bisa berdiskusi kembali. Yang kedua adalah orang tua punya peran yang berbeda. Kita perlu mempertimbangkan bahwa orang tua itu perannya tidak hanya satu menjadi orang tua saja, tetapi ada banyak sekali. Mencari nafkah sebagai kepala keluarga di rumah, mengurus rumah sebagai seorang istri, mengurus anak-anak yang lain, kemudian juga mengurus orang tuanya, yang pada intinya kita perlu memahami peran apa saja yang dimiliki oleh orang tua dari murid kita, sehingga kita bisa memberikan jadwal atau memberikan materi yang sesuai dan tidak memberatkan. Yang ketiga, pilih strategi di mana guru bisa berinteraksi dengan anak, dan kapan kita bisa bergantung dengan orang tua. Pengalaman saya mungkin ketika materinya itu kita bisa menganggap orang tua itu bisa mendampingi, maka kita akan bergantung kepada orang tua, meminta bantuan orang tua untuk menjadi pendamping. Tetapi jika dirasa materi itu akan sulit dilakukan oleh orang tua, maka kita yang berinteraksi dengan anak bisa dengan cara kita melakukan home visit dengan menerapkan protokol kesehatan dengan ketat.
Lalu, bagaimana cara membangun komunikasi yang efektif antara guru kepada orang tua? Sebelumnya, kita harus mencari tahu apa itu komunikasi. Komunikasi adalah proses mengirim dan menerima pesan dengan cara verbal maupun nonverbal dengan tujuan tertentu, bisa berupa pengetahuan, pikiran, dan perasaan. Nah, kalau kita sebagai guru ingin mengirim pesan kepada orang tua, baik itu berupa pengetahuan, pikiran, atau perasaan tadi, kita harus pastikan pesan kita harus jelas dan dapat diterima dengan baik oleh penerima pesan, yaitu orang tua. Selanjutnya, kita akan membahas bekal untuk berkomunikasi yang efektif kepada orang tua. Yang pertama, kita perlu memperhatikan tentang self-worth, rasa diri yang berharga. Karena dengan rasa diri yang berharga, kita bisa memberikan komunikasi yang baik. Tidak ada rasa emosi, tidak egois, dan kita bisa menjadi pendengar yang baik. Dan juga menyampaikan dengan baik tentunya. Yang kedua, ada self-awareness. Kesadaran diri akan pikiran, perasaan, dan kebutuhan. Yang ketiga, communication skill atau teknik komunikasi yang efektif. Karena tentunya lawan bicara kita juga menentukan skill komunikasi apa yang harus kita pakai. Nah, apa sih manfaat kerjasama orang tua dan guru? Nah, kerjasama yang baik antara orang tua dan guru itu akan memudahkan peran orang tua, anak berkebutuhan khusus untuk menjadi advokat. Orang tua anak dengan kebutuhan khusus memiliki tantangan yang luar biasa berbeda dari orang tua pada umumnya. Karena ABK cenderung memiliki ketergantungan kepada orang tua yang lebih tinggi, tergantung tingkat gangguan atau kompleksitas yang dimilikinya. Orang tua akan bertanggung jawab dengan penghidupan anak hingga dia dimampukan untuk mandiri, menjadi sosok pelindung sekaligus juru bicara anak ketika masih dalam masa pertumbuhan. Menjadi advokat adalah peran orang tua anak berkebutuhan khusus. Orang tua menjadi sosok yang paling mengerti anak daripada siapapun. Para terapis dan teman-teman komunitas orang tua hanya akan berkontribusi pada jangka waktu tertentu. Sedangkan orang tua akan mendampingi anak seumur hidup. Oleh karena itu, sebagai seorang advokat, kita harus segera mendapatkan segala informasi yang berhubungan. Oh, salah. Sebagai advokat anak, orang tua membuat rencana masa depan, kemudian mengeksekusinya. Orang tua harus mulai berpikir tentang masa depan yang kira-kira ingin kita berikan kepada anak. Kita dapat menyebutkannya sebagai sebuah visi. Sekolahnya di mana? Butuh intervensi apa saja? Lalu dengan siapa? Semua bertujuan untuk mencapai tujuan akhir yang telah kita putuskan sebagai visi. Oleh karena itu, sebagai seorang advokat, orang tua harus segera mendapatkan segala informasi yang berhubungan dengan rencana pendidikan anak. Kita sebagai guru bisa menjadi partner untuk berdiskusi tentang hal tersebut. Selanjutnya, beberapa hal ini penting untuk mengembangkan kemampuan advokasi orang tua terhadap anak. Yang pertama, mengumpulkan informasi tentang kebutuhan khusus anak. Semisal memahami karakteristiknya, memahami apa sih hambatannya, dan tentunya memahami apa saja potensinya. Perlu dituliskan agar bisa menjadi bahan pertimbangan untuk kemudian menentukan intervensi apa yang tepat dan sekolah mana yang tepat. Yang kedua, memahami area pendukung anak, alat, terapi, maupun sekolah. Itu adalah sesuatu yang diturunkan dari informasi-informasi yang kita kumpulkan tadi. Yang ketiga, membuat rencana dan menyiapkannya. Dengan informasi tadi, kita paham area pendukung anak seperti apa, maka kita bisa membuat rencana. Semisal, apakah sekolah di inklusi ataupun di sekolah di SLB. Kemudian, setelah itu perlukah intervensi pendukung? Jika perlu, intervensi apa? Apakah terapi wicara? Apakah terapi perilaku dan sebagainya.
Yang keempat, mencatat perkembangan anak dalam buku secara detail. Yang kelima, mencari jawaban yang tepat jika ada pertanyaan yang diajukan kepada orang tua. Yang keenam, mengidentifikasi masalah ketika ada. Yang ketujuh, mengajukan solusinya. Dan yang kedelapan, merencanakan langkah selanjutnya. Pemerintah menyadari peran strategis keluarga. Dalam Permendikbud nomor 30 tahun 2017, terdapat poin-poin yang menjelaskan tentang tujuan, prinsip, dan sasaran untuk pelibatan keluarga. Bentuk pelibatan keluarga di satuan pendidikan, peran dan tanggung jawab satuan pendidikan kepada komite sekolah dan sebaliknya, beserta peran dan tanggung jawab kementerian dalam kebijakan pelibatan keluarga, dan terdapat poin yang mengatur pendanaan kegiatan pelibatan keluarga. Hal tersebut diatur karena pemerintah memandang peran keluarga sangat penting dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Pelibatan keluarga di sini maksudnya adalah proses dan cara keluarga untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan guna mencapai tujuan pendidikan nasional dalam rangka untuk penguatan karakter bagi anak. Baik, terima kasih. Sekian paparan dari saya. Jangan lupa jika ada pertanyaan, tinggalkan komentar. Dan jika ada usul Bapak Ibu ingin mengetahui informasi tentang apapun, silahkan tulis di komentar. Jangan lupa like video ini jika suka dan subscribe. Terima kasih.